Saudara sekalian, dalam lagu pembukaan tadi kita diajak untuk mengingat panggilan kita. Dalam setiap panggilan selalu ada dan menyertai yang namanya tugas perutusan. Ada 3 catatan yang baik untuk kita jadikan permenungan kita kali ini. Yang pertama, Yesus mengutus ke-12 muridnya berdua-dua. Dalam bahasa sekarang ini, Yesus menerapkan prinsip yang disebut prinsip subsidiaritas. Prinsip subsidiaritas itu maksudnya adalah apa yang bisa dikerjakan dalam tingkat yang di bawah tidak perlu dicampuri atau bahkan dikerjakan oleh tingkat yang di atasnya. Dalam prinsip subsidiaritas itu, atasan ataupun pembesar percaya bahwa bawahan saya bisa melaksanakan tugas yang saya percayakan kepadanya. Ini adalah yang dilakukan oleh Yesus. Tidak mungkin semua pekerjaan pewartaan Injil dan penyembuhan dilakukan oleh Yesus sendiri. Maka Yesus mempercayakan sebagian dari pekerjaan-pekerjaan itu kepada para rasul dan pasti pada kita juga. Itu yang pertama adalah prinsip subsidiaritas. Nah, dengan prinsip subsidiaritas ini kita diharapkan mau untuk berpartisipasi, terlibat di dalam karya pewartaan Injil. Karya pewartaan Injil itu bukan monopoli orang tertentu. Tetapi setiap kita semua yang dibaptis dalam nama Yesus diharapkan kita semua peduli. Peduli pada tugas perutusan gereja, peduli pada kepentingan orang lain. Dan pada waktu kita melaksanakan tugas perutusan seperti itu, kita juga diingatkan untuk tidak menjadi single fighter. Jangan kita memposisikan diri sebagai orang jagoan. Karena apa? Karena kita tidak mungkin mengerjakan segala sesuatu seorang diri. Kita juga perlu orang-orang lain, rekan-rekan kerja di sekitar kita. Maka dari itu, kalau Yesus mengutus kita berdua-dua, itu diharapkan bahwa kita dapat dan mau bekerja bersama dan bekerja sama di dalam sebuah teamwork. Kalau orang single fighter, barangkali yang diutamakan adalah egonya, akunya. Sementara Yesus menghendaki kita semua bekerja sebagai sebuah tim. Sukses pribadi bukanlah untuk dirinya sendiri, tetapi itu adalah keberhasilan sebuah tim. Dan sekarang ini itu menjadi penting. Tidak ada di sekitar kita ini semua dapat kita kerjakan seorang diri, tidak. Kalau kita mau lihat sepeda motor ataupun mobil, itu ada sekian banyak unsur. Mana mungkin pabrik yang membuat mesin sekaligus membuat bodi, sekaligus juga membuat ban. Atau bahkan pentil sekalipun barang yang kecil seperti itu. Tidak. Diperlukan rekanan. Diperlukan orang-orang lain. Nah, dan kehadiran orang lain
itu berarti perlu kita dengarkan, perlu kita perhatikan. Jangan kita menang-menangan. Nah, maka di antara sekian banyak orang yang bekerja sama dan bekerja bersama, diperlukan kesediaan untuk saling mendengarkan, saling mengoreksi. Jangan tersinggung kalau kemudian dikoreksi atau ditunjukkan ada sesuatu yang kurang. Tidak usah tersinggung. Itu semua demi apa? Demi kerja tim, demi kebersamaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus memberikan catatan. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Jangan membawa roti, bekal, dan uang dalam ikat pinggang. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Ini adalah sikap dasar seorang utusan atau seorang rasul. Dalam bahasa rohani itu disebut dengan sikap lepas bebas. Kita tidak boleh terikat pada benda-benda tertentu atau fasilitas-fasilitas tertentu, atau terlanjur enak di tempat tertentu. Ada kalanya kita bertugas di tempat yang enak, tetapi kala lain kita juga harus siap untuk melaksanakan tugas di tempat yang tersulit sekalipun. Dan pada waktu kita melaksanakan tugas di tempat yang sulit, jangan kita mengeluh, jangan kita meratap. Kita diharapkan untuk bisa melepaskan apa yang enak dan juga mampu beradaptasi dengan situasi yang baru, meninggalkan apa yang tidak perlu dan kemudian menyesuaikan diri dengan situasi dan tuntutan dan orang-orang yang baru. Mengapa? Karena adaptasi itu diperlukan supaya kita fokus pada tujuan utama tugas perutusan, yaitu melaksanakan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Poin ketiga, untuk melaksanakan tugas perutusan itu, untuk dapat kita berpartisipasi dalam karya penyelamatan Tuhan, kita diberi bekal. Dan bekal itu adalah kuasa atas roh-roh jahat. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu bukan untuk bergaya, bukan untuk gengsi, dan bukan untuk menyombongkan diri. Kuasa atas roh jahat adalah bantuan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang diutus, supaya kita dapat berpartisipasi dengan lebih baik di dalam karya penyelamatan Tuhan, dalam karya pewartaan Injil. Maka kita harus selalu fokus dan jangan sampai kita salah menggunakan kekuasaan itu. Kita harus selalu ingat, dengan kekuasaan yang ada, kita diharapkan untuk selalu membawa keselamatan, kegembiraan bagi orang-orang lain. Tergerak untuk membebaskan orang-orang dari kuasa jahat atau kuasa kegelapan. Dan kita juga diharapkan untuk membawa orang untuk hidup lebih baik selaras dengan kehendak Tuhan. Supaya kita dapat melaksanakan itu semua, jangan sampai kita salah melaksanakan tugas perutusan, jangan sampai kita salah menggunakan kekuasaan. Kita diberi bekal lain, yaitu kemampuan untuk membeda-bedakan roh. Saudara-saudara, dengan pelbagai macam catatan ini, kita memang diharapkan dapat menjadi rasul-rasul zaman sekarang yang kreatif, yang baik, dan yang tahan uji.